Saudara sekalian, pandemi COVID-19 telah menjadi momok bagi penduduk dunia setengah tahun terakhir ini. Virus ini telah memicu stres dan menyebabkan penderitaan yang besar di seluruh dunia. Akan tetapi, jika direnungkan dengan mendalam, kemunculan virus corona ini telah menjadi semacam lakmus yang memberikan petunjuk seperti apa kualitas keimanan seorang Kristiani. Sekedar informasi bagi saudara yang tidak paham apa itu lakmus. Pada zaman dahulu, untuk mengetahui tingkat pH atau derajat keasaman dan basah dari suatu bahan, digunakan lakmus yang diekstrak dari lumut. Biasanya lakmus dikemas dalam bentuk kertas ukuran kecil. Nah, kertas lakmus akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam sebuah larutan. Dengan cara itulah pH sebuah larutan diketahui. Dan sekarang, lakmus corona telah memberikan petunjuk awal tentang kualitas spiritualitas seseorang. Di zaman normal, segala sesuatu nampak baik-baik adanya. Justru di saat seperti ini akan tampak ketidaknormalan spiritualitas seseorang. Spiritualitas yang saya maksudkan di sini adalah tentang kesetiaan dan kekhusyukan di dalam melakukan ibadah di rumah. Saudara sekalian, karena sudah berada di zona hijau, ada gereja yang telah memulai kebaktian secara reguler dengan syarat-syarat baru yang telah ditetapkan. Akan tetapi menurut laporan, rupanya yang hadir di gereja itu tidak seperti yang diharapkan. Tentu saja harapan, ekspektasi yang dibuat oleh majelis jemaat dari gereja itu telah mengeluarkan ataupun mengesampingkan sejumlah orang yang tidak dianjurkan untuk hadir karena alasan-alasan yang objektif. Jika seseorang tidak hadir karena pertimbangan pandemi, saya 100% bisa paham dan bisa memberikan toleransi. Akan tetapi saat ditanya mengapa orang-orang tertentu tidak hadir, rupanya ada yang memberikan jawaban, karena tidurnya kemalaman, jadi susah bangun. Karena itu ia lebih memilih kebaktian secara online saja. Saudara-saudara, contoh kasus ini tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa orang ini tidak peduli dengan kerohaniannya. Masih mending dia ikut kebaktian online daripada sama sekali tidak kebaktian. Tetapi bagi saya, jawaban seperti ini menyedihkan. Karena sikap seperti itu secara terang benderang menunjukkan bahwa seseorang tidak menaruh ibadah sebagai sebuah prioritas dan karena itu perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana dan silakan saudara renungkan baik-baik. Nomor 1, siapa di antara saudara yang selama pandemi ini selalu rutin ikut ibadah meskipun secara online yang diselenggarakan oleh gereja? Yang kedua, siapa yang kebaktiannya tidak rutin alias bolong-bolong? Ketiga, siapa yang sama sekali tidak pernah kebaktian selama pandemi ini? Sebetulnya pertanyaan yang ketiga ini tidak relevan. Toh orang yang tidak pernah kebaktian tidak akan mendengar pertanyaan ini. Tapi sengaja saya ajukan pertanyaan ini dengan harapan pertanyaan ini akan mendorong saudara untuk memberikan dorongan
bagi anggota keluarga yang tidak pernah ikut kebaktian. Saudara, jangan anggap itu hal yang biasa-biasa. Apabila ada anggota keluarga, famili, kawan-kawan, tetangga Kristen yang tidak beribadah. Jika ada anggota gereja yang melalaikan ibadah, menjadi kewajiban rohaniwan dan majelis jemaat untuk mengingatkan. Tetapi terlebih menjadi tanggung jawab saudara yang memang tinggal serumah dengan anggota keluarga yang ogah-ogahan seperti itu. Pertanyaan keempat, siapa yang selalu siapkan waktu ibadah pada waktu yang telah ditentukan? Saudara mungkin berkata, jam berapa sama saja, yang penting ibadah. Karena itu, jangan heran ada orang Kristen yang melakukan ibadah hari Minggu, tetapi dilakukan di hari Senin, bahkan hari Selasa. Jangan bilang itu sama, saudara. Betul, ibadah orang Kristen, mau hari apa, mau jam berapa, sah. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah tentang keseriusan dan keprioritasan. Prioritas itu bermakna mendahulukan hal yang lebih utama daripada yang lain. Jadi kalau ibadah secara online pada pukul 9.30, lalu saudara kebaktian pukul 11 siang, karena bangun dari tidur pukul 11 kurang 15, maka yang jadi prioritas saudara di hari itu adalah tidur. Nah, sekarang pertanyaan kelima. Kita berbicara tentang sikap dan penampilan di saat melakukan ibadah. Sudah mandi? Berpakaian rapi? Atau aut-autan? Duduk dengan manis seperti ketika ibadah di gereja? Ikuti semua liturgi yang disajikan? Atau sambil baca WA dan makan martabak barangkali? Nah, jelas bukan bahwa virus corona telah menjadi lakmus yang memberikan petunjuk tentang kualitas spiritualitas kita, tentang kualitas kekristenan kita, tentang keseriusan kita di dalam hal beribadah, tentang kesetiaan dan kekusyukan kita beribadah. Saudara mungkin berkata, beri saya alasan yang kuat bahwa kebaktian itu perlu dan penting. Dan mengapa ibadah harus menjadi prioritas dalam hidup ini? Nomor satu, saudara, ibadah adalah kewajiban, bukan opsional, bukan pilihan. Sebetulnya, saudara, bagi orang Kristen, terlepas tempat dan cara, ibadah itu adalah betul-betul kewajiban, bukan pilihan. Apalagi suka-suka gue dong. Sebab ada tertulis. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jelas di dalam ayat ini ada larangan untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, bukan? Setiap orang Kristen yang melek huruf pasti paham ayat ini. Nah, saudara sekalian, seperti apa kualitas spiritualitas seorang Kristen yang tidak meluangkan waktu dan bahkan dirinya untuk ibadah yang diwajibkan oleh Tuhan kepadanya? Seperti apa kualitasnya? Ada yang bilang kebaktian online tidak asik, ngantuk. Padahal di ruang kebaktian juga banyak yang ngantuk. Ada yang bilang habis ibadahnya tidak enak.
Eh. Ibadah itu bukan sejenis makanan, saudara. Ini bukan tentang enak atau tidak enak. Jadi please, jangan ada ide untuk mencari kesenangan, kelegaan, sukacita, dan sebagainya. Sebab jika itu yang saudara cari di dalam ibadah, saudara tidak berniat untuk beribadah kepada Tuhan sebetulnya. Itu berarti mencari pelepasan, mencari kepuasan diri. Ingat baik-baik, ibadah bukan soal saya berkenan atau tidak, tetapi apakah Tuhan berkenan atau tidak atas kehadiran kita dalam ibadah. Ini tertulis dalam Ibrani 12 ayat 28 dan 29 yang berkata seperti ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Perhatikan dengan seksama, saudara. Ayat ini berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Kepada siapa kita beribadah? Kita beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Menurut cara yang berkenan kepada Allah itu sendiri. Bukan sesuai dengan selera dan maunya kita seperti apa. Saat terjadi revolusi budaya di Cina tahun 1966 sampai 1976, banyak sekali orang Kristen yang dibunuh. Dan orang-orang Kristen yang masih bertahan terpaksa beribadah di gereja-gereja bawah tanah yang tidak resmi. Di bawah tanah bukan berarti di bawah permukaan tanah. Itu berarti gereja yang tersembunyi, gereja yang tidak resmi. Nah, saudara, di dalam kondisi yang sangat-sangat menakutkan, orang-orang Kristen berhimpun di dalam ibadah. Tapi saat mereka bernyanyi dalam hati dengan air mata yang berlinang-linang. Kalau kepuasan yang mereka cari di dalam sebuah ibadah, apakah itu yang disebut dengan kepuasan? Mereka penuh dengan ketakutan sebetulnya saat melakukan ibadah. Adapun alasan yang kedua adalah ibadah itu tentang kasih dan keintiman dengan Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, kata ibadah yang sering kali dipakai adalah proskuneo. Menurut Strong's Concordance, istilah proskuneo berarti mencium. Seperti mencium tangan seseorang yang lebih superior. Konon hal ini biasa dilakukan di antara orang-orang di Timur Tengah. Hal ini biasanya dikaitkan dengan sikap tubuh seseorang yang bersujud dengan mukanya sampai ke tanah di hadapan seseorang yang mereka hormati. Beberapa sarjana percaya bahwa gagasan dari kata ini, proskuneo, itu berasal dari kondisi di mana seekor anjing yang menjilat-jilat tangan tuannya. Jadi filosofi di balik ini menunjukkan rasa hormat dan penyerahan diri yang mendalam kepada satu pribadi. Dengan demikian kita harus menginsafi bahwa filosofi tentang ibadah itu begitu mendalam. Ibadah berbicara tentang kasih, sebuah keintiman, relasi dengan pencipta kita, kedekatan dengan Tuhan. Saudara sekalian, sebagian besar orang Kristen ketika berdoa kepada Tuhan selalu di dalam kaitan dengan memohon berkat, memohon kesehatan, memohon pertolongan, memohon kesembuhan, memohon supaya Tuhan meloloskan dari mara bahaya, meminta kebahagiaan, dan lain-lain yang sejenis lagi. Akan tetapi saudara, jika seorang Kristen tidak memprioritaskan Tuhan dan tidak memiliki keintiman bersama dengan Tuhan, namun selalu meminta yang banyak dan yang terbaik dari Tuhan,
Sebetulnya itu adalah ketidakpantasan, tidak cengli, saudara. Seorang anak yang dekat dengan orang tuanya, otomatis orang tuanya akan dekat dengan anak itu. Sebetulnya anak itu tidak perlu meminta ini dan itu kepada orang tuanya. Karena apa? Otomatis orang tuanya akan mempersiapkan segala sesuatu untuk anak kesayangannya ini. Nah sekarang bagaimana kalau ada anak yang kurang ajar, tidak dekat, sering mempermalukan, tidak taat, memberontak? Sebetulnya dia tidak layak menerima apa-apa dari orang tuanya. Apalagi sampai mengancam orang tuanya untuk membagikan warisan. Tidak layak. Nah dalam kaitan berdoa, mungkin juga ada orang Kristen berkata, tapi selama ini saya tidak pernah minta pada Tuhan kok. Saya usaha sendiri, saya berjuang sendiri dengan kepintaran, dengan tenaga, dengan modal dan koneksi yang saya miliki. Kalau ada orang Kristen yang bertipikal seperti itu, ini lebih serius lagi penyakit rohaninya. Sebab ia tidak perlu bergantung pada Tuhan. Bahkan dia merasa Tuhan itu tidak dibutuhkan dalam hidupnya. Alasan yang ketiga adalah, saudara, ibadah itu tentang berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sadari bersama-sama bahwa kita ini berhutang kepada Tuhan. Dia sudah berikan yang terbaik dan luar biasa untuk semua orang di antara kita. Keselamatan yang dia karuniakan itu adalah hasil karya Kristus di atas bukit Kalvari. Tanpa pengorbanan Yesus, tidak ada kasih karunia, tidak seorang pun yang bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Saudara sekalian, jangankan soal keselamatan, kebutuhan kita sehari-hari saja, kita tidak akan sanggup membayarnya apabila Tuhan menuntut bayaran. Oke, sekarang coba kita bayangkan bersama, seandainya kita setiap bulan harus membayar oksigen seperti seseorang yang masuk ke ruang ICU di rumah sakit. Memang kita sanggup? Kita memang harus bekerja. Dan sebagai hasil dari bekerja, kita membawa pulang uang untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Sehingga kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi. Tapi jangan pernah kita berpikir bahwa semua kebutuhan kita itu semata-mata adalah hasil keringat dan perjuangan kita. Mengapa? Jika kita punya uang dan mampu membeli makanan dan minuman dan apapun yang kita simpan di lemari kita, yang kita simpan di brankas bank, itu tidak berarti kita betul-betul sanggup membayarnya. Di dalam banyak kasus, bahkan semua kasus, apa yang kita terima itu tidak seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Misal kata, berapa harga secangkir kopi yang saudara minum? Ini tergantung saudara minum di mana. Kalau minum di warung pinggir jalan, 10-15 ribu barangkali. Tapi kalau saudara minum di coffee shop yang ternama, 40-50 ribu, mungkin lebih daripada itu. Nah katakanlah saudara membayar 50 ribu untuk secangkir kopi. Apakah saudara benar-benar telah membayar nilai dari kopi itu? Pasti belum. Mengapa? Karena uang yang saudara keluarkan itu hanyalah untuk mengganti biaya dan memberikan sedikit keuntungan atas jasa beberapa pihak. Misalnya, untuk mengganti ongkos petani kopi yang telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli bibit, untuk memberi pupuk, untuk membayar tenaga kerja. Uang yang saudara keluarkan tadi yang kedua, sekaligus sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik coffee shop. Karena dia telah menyewa toko, membeli biji kopi, membayar pajak, membayar tenaga kerja, dan masih banyak yang lain lagi. Persoalannya adalah apakah petani kopi, pemilik coffee shop telah membayar kepada Tuhan
yang menciptakan dan menumbuhkan kopi itu? Pasti tidak. Nah, untuk memahami pemikiran ini, saya bawa saudara di dalam sebuah perumpamaan seperti ini. Nah, untuk mencetak sebuah perangko yang kecil, sebetulnya ongkos yang dikeluarkan tidak seberapa. Sangat-sangat kecil bahkan. Karena kertas yang digunakan ya lebih kurang hanya 3 cm persegi dan sedikit cat. Tapi harga dari perangko itu telah ditentukan dan tertera di atas perangko itu. Katakanlah 5.000, 10.000, ataupun 20.000 rupiah. Akan tetapi saudara, sebuah perangko yang istimewa nilainya bisa mencapai 140 miliar. Wow. Perangko British Guiana dicetak di Guyana pada tahun 1856. Perangko yang berbentuk persegi 8 ini dicetak di atas kertas berwarna magenta. Dan sekarang ini diyakini bahwa perangko yang terbatas ini hanya tersisa 1 di seluruh dunia. Sebetulnya harga nominal perangko ini sangat tidak berharga, cuma 1 sen. Dan apalagi ongkos untuk membuat perangko ini pasti jauh lebih murah pada waktu itu. Tetapi pada tanggal 17 Juni 2014 yang lampau, perangko ini dilelang dan hanya dalam tempo 2 menit terjual. Seorang perancang dan pengusaha sepatu bernama Stuart Weitzman menembus perangko ini dengan harga 9.480.000 US dollar. Itu setara dengan 140 miliar rupiah. Berdasarkan kurs pada hari saya mempersiapkan renungan ini. Mengapa sebuah perangko kecil bernama British Guiana begitu bernilai? Karena barang ini istimewa. Di mana letak istimewanya? Umurnya. Perangko ini telah berumur 160 tahun lebih. Dan sangat terbatas. Suatu saat kalau dilelang lagi, kira-kira harganya akan naik atau malah turun, saudara sekalian. Nah, untuk selembar British Guiana, orang-orang memberikan nilai yang super fantastis. Sekarang, apakah kopi yang saudara minum itu tidak istimewa? Ya, orang-orang bisa saja membuat kopi imitasi di zaman sekarang ini dari material-material yang bisa ditemukan di dunia ini. Tapi kopi asli buatan tangan Tuhan itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari sebuah biji yang kecil, Tuhan menumbuhkannya menjadi sebuah pohon. Tidakkah itu jauh dan jauh lebih istimewa daripada sebuah perangko buatan manusia? Jadi intinya, 50.000 yang saudara keluarkan untuk secangkir kopi, itu hanya harga dari kopi yang telah disepakati. Tapi sebetulnya saudara belum sama sekali membayar nilai dari kopi itu. Maka dalam hal ini, saudara telah berhutang kepada Tuhan yang menciptakan kopi. Dan bukan hanya kopi, yang lain pun kondisinya sama. Berapa banyak hutang kita pada Tuhan? Pernah kita berpikir untuk berterima kasih, bersyukur atas nikmat, atas karunia yang Dia berikan luar biasa itu? Dan betul bukan? Virus corona ini telah menunjukkan kepada diri kita bagaimana tingkat spiritualitas kita. Saudara sekalian, saya melihat banyak orang menjadi begitu rohani saat terkena musibah ataupun tiba-tiba mengidap sebuah penyakit serius, bahkan menjurus pada kematian. Tapi sayangnya, di dalam banyak kasus, begitu seseorang mengalami recovery
ataupun sembuh dan segar bugar kembali, kerohaniannya malah tidak stabil lagi, cenderung kembali lagi ke posisi lama. Apakah perlu seseorang dijewer oleh Tuhan lagi agar dia kapok? Semoga Tuhan menyadarkan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian.